Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Udah pada nonton The Old Guard belum nih di Netflix? Kalau belum nonton filmnya, kamu bisa tonton rangkuman filmnya di video sebelumnya untuk tahu alur ceritanya. Nah, kalau udah nonton filmnya, ada beberapa pertanyaan yang muncul nih di ending dari film ini tentang bagaimana si Queen bisa selamat setelah terkurung selama 500 tahun tenggelam di bawah laut. Juga ada beberapa pertanyaan lainnya seputar filmnya. Nah, kali ini kita bakal nge-breakdown dan kasih penjelasan tentang ending dari film The Old Guard. Tapi sebelumnya, tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol share. Dan kalau udah, nggak perlu lama-lama lagi bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. The Old Guard adalah film action Netflix yang didirect oleh Gina Prince Bythewood yang rilis di bulan Juli 2020. Film ini sendiri saat ini mendapatkan banyak respon positif dari para penonton Netflix, terutama karena film ini yang banyak menyajikan adegan action yang epic serta cerita yang seru. Film Old Guard adalah film yang diadaptasi dari komik berjudul sama karya Greg Rucka dan juga Leandro Fernandez yang dirilis di tahun 2017 dan 2020 yang bercerita tentang perjalanan sekelompok tentara bayaran yang memiliki kekuatan tidak bisa mati dan memiliki misi untuk menyelamatkan umat manusia. Secara keseluruhan, film Old Guard yang pertama ini mengambil cerita dari komik Old Guard volume pertama yang berjudul Opening Fire. Sama seperti filmnya, seri komik ini juga menceritakan para Old Guard yang ditipu oleh Copley menemukan Niles bertarung dengan pasukan Merrick dan akhirnya membunuh Merrick. Meski begitu, film ini sendiri memiliki beberapa perbedaan dari komiknya, juga ada banyak hal yang tidak dimunculkan dalam versi komiknya. Salah satunya adalah cerita Andy yang kehilangan kekuatan penyembuhannya di film yang membuat luka tembakan Booker kepadanya tidak sembuh. Yang jika di komik, cerita itu tidak ditampilkan sama sekali atau tidak ada. Juga ada Merrick yang jika di komik memiliki perusahaan keamanan bernama Veritas Security dan Assessment yang jika di film adalah perusahaan farmasi bernama Merrick Farmasi. Serta motif Copley untuk bekerja dengan Merrick di filmnya juga berbeda dari versi komik, dimana jika di komik Copley hanya bekerja untuk Merrick untuk mendapatkan uang, sedangkan di versi filmnya kita melihat motif lebih dalam dari Copley yang bekerja untuk Merrick demi menyelamatkan manusia karena kehilangan istrinya. Beberapa scene lain yang juga memiliki perbedaan dari versi komiknya adalah scene kematian Merrick yang jatuh dari gedung di filmnya. Jika di komik, scene tersebut adalah adegan ketika Andy, Niles, dan Booker yang kabur dari kejaran pasukan Merrick dengan lompat dari gedung milik Merrick. Di filmnya juga Andy menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Queen sebelum bertemu dengan Lycan. Sedangkan di versi komiknya, Andy bertemu dengan Lycan sebelum bertemu dengan Queen. Atau yang di komik, Queen dikenal dengan nama Noriko. Selain itu, beberapa sejarah dari para Old Guard yang banyak dijelaskan di komik pun tidak ditampilkan secara lengkap di filmnya. Beberapa karakter pun diadaptasi secara berbeda dari versi komik ke filmnya, seperti ilmuwan Merrick yang harusnya adalah laki-laki bernama Dr. Ivan, di film ini ditampilkan berbeda dalam versi perempuan dengan nama Dr. Meta Kozak. Karakter Queen di filmnya diceritakan memiliki darah Vietnam, sedangkan di komik ditampilkan sebagai perempuan Jepang bernama Noriko. Berikutnya, ending dari film Old Guard sendiri di mana Booker bertemu dengan Queen seakan memberikan petunjuk kepada para penonton bahwa pihak studio bakal membuat sequel dari film ini. Jika melihat di komik, sebenarnya ada banyak cerita yang bisa diadaptasi oleh pihak studio untuk sequel film Old Guard. Salah satunya adalah ketika Queen atau Noriko yang melakukan balas dendam kepada Andy yang dianggap sudah meninggalkannya untuk mati tenggelam di bawah laut. Di volume 2 seri komik Old Guard berjudul Force Multiplied sendiri diceritakan bahwa Noriko bertemu dengan Booker setelah mendapatkan informasi dari Copley. Noriko pun kemudian menangkap Booker dan menyiksa Booker untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Andy dan para Old Guard-nya yang lain. Singkat cerita, Noriko pun berhasil menemukan para Old Guard yang sedang dalam misi untuk menghentikan perdagangan manusia di satu pelabuhan di California. Noriko pun kemudian membunuh Andy dan kabur dari sana. Andy yang tahu kalau Noriko masih hidup kemudian mencari Noriko untuk meminta maaf kepadanya dan mengajaknya untuk bergabung kembali dengan kelompok Old Guard. Noriko pun menolak dan malah berusaha untuk membunuh Andy lagi dengan memasukkannya ke peti mati dan melemparnya ke dalam laut. Namun gagal karena Andy berhasil berenang keluar dari peti mati itu. Andy yang selamat kemudian mengumpulkan para Old Guard dan memulai operasinya untuk menyerang markas Noriko sekaligus menyelamatkan Booker dari sana. Sampai akhirnya Noriko pun mengaku kalah kepada Andy yang kemudian membuat Andy memaafkan seluruh perbuatan Noriko.
Setelah itu, Andy kemudian memutuskan untuk tidak lagi ikut dalam misi pertempuran bersama para Old Guard yang kemudian membuat para Old Guard meninggalkan Andy sendiri. Setelah ditinggalkan para Old Guard, Noriko pun kemudian datang kepada Andy dan menawarkan Andy untuk bergabung dengan kelompoknya yang punya tujuan untuk membawa kesengsaraan bagi umat manusia dibanding menyelamatkan umat manusia seperti yang dilakukan para Old Guard selama ini. Cerita komik ini tentunya sangat cocok untuk diadaptasi dan menjelaskan scene ending di film Old Guard, di mana saat Booker bertemu dengan Queen, di mana Queen mungkin saja bakal mendapatkan informasi tentang keberadaan Booker dari Coupling, sama seperti di komik. Selain itu, ada kemungkinan juga di film sequelnya nanti kita bakal melihat Queen yang bakal menangkap Booker dan menyiksanya untuk mendapatkan informasi lokasi para Old Guard seperti yang ada di komiknya. Atau mungkin tidak akan terjadi seperti di komik dan akan membuat storyline yang berbeda di dalam film, di mana Booker nantinya bakal berencana untuk balas dendam kepada Old Guard yang sudah membuangnya dan bakal bergabung dengan Queen yang punya rencana balas dendam kepada Andy. Jika itu terrealisasi, maka nantinya kita bakal melihat Queen dan Booker akan menjadi villain utama yang bakal dihadapi para Old Guard di film sequelnya nanti. Yang akan membuat sequelnya menjadi lebih seru karena kita tahu di film pertamanya ini, villainnya agak kurang gregetan dan terkesan lemah dan mudah dibunuh. Dengan membuat Queen dan Booker menjadi lawan bagi para Old Guard, sequelnya nanti akan semakin seru karena akan ada dua kubu yang bertarung dengan tingkat kekuatan dan kemampuan yang sama. Sama-sama memiliki kekuatan self-healing dan immortality. Meskipun kita tahu Andy di film pertamanya sudah kehilangan kekuatan self-healingnya yang membuat Andy menjadi rentan untuk mati. Tetapi kita tahu Andy adalah karakter utama dari franchise film ini yang hampir dipastikan tidak akan cepat dimatikan oleh studio. Jadi paling nggak 2-3 film ke depan karakter Andy bakal terus menjadi karakter utama yang akan menjadi daya tarik tersendiri dari film ini. Selain itu, di ending film Old Guard, kita juga melihat bagaimana Copley akhirnya bersedia untuk membantu menyembunyikan para Old Guard dan memberikan mereka misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan bisa jadi seperti di komik, mereka bakal menjalankan misi untuk menghentikan perdagangan manusia di California, yang kemudian bakal mengarahkan para Old Guard untuk berhadapan dengan Queen. Pihak studio juga bakal mengadaptasi beberapa adegan di komik Old Guard ke dalam sequelnya yang sebelumnya sudah mereka lakukan di film Old Guard yang pertama, di mana adegan seperti Queen yang membuat Andy tenggelam di dalam peti mati, adegan pertarungan Andy dan Queen, para Old Guard yang meninggalkan Andy, serta beberapa sejarah karakter Old Guard yang sangat cocok untuk diadaptasi di filmnya nanti. Selain itu, ada kemungkinan juga pihak studio akan mengadaptasi karakter baru, seperti karakter love interest dari Andy yang bernama Achilles, lalu love interest Niles, Agent Mufasa King, dan Detektif Ramirez yang tentunya bakal menambah keseruan dan mengembangkan plot story yang lebih berwarna di film Old Guard kedua nanti. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika film ini sukses, maka nantinya film Old Guard bakal berlanjut dalam seri trilogi yang sempat ditis oleh sang sutradara Gina Prince by the Wood di dalam interviewnya bersama Collider. Di mana di seri ketiga film Old Guard ini nanti bisa jadi bakal mengadaptasi volume ketiga dari komik Old Guard yaitu Fade Away yang mungkin bakal mereveal bagaimana Queen dan Noriko bisa selamat setelah tenggelam di dasar laut selama 500 tahun. Di mana menurut teori yang beredar, Queen bisa selamat karena peti mati besi yang mengurungnya mengalami karat dan rusak karena tekanan air, sehingga Queen bisa berenang keluar dari peti matinya itu dan hidup sampai saat ini. Tapi menurut analisis saya, logis nggak sih untuk besi yang mengurung Queen bisa hancur karena karat dalam waktu yang selama itu, selama 500 tahun. Sedangkan untuk waktu 100 tahun saja, besi tersebut seharusnya bisa berkarat dan hancur. Tidak membutuhkan waktu yang lama hingga 500 tahun. Kecuali kalau ternyata Queen memang sudah selamat dari 400 tahun yang lalu. Tapi kita tahu kan, vision tentang Queen yang didapatkan oleh Niles menunjukkan kalau Queen masih terjebak di dalam peti besinya. Nah, vision Niles ini memang tidak bisa menjadi pegangan, yang menjelaskan bahwa saat Niles mendapatkan vision tersebut, Queen masih terjebak di waktu yang sama. Bisa saja Queen memang sudah lolos sejak ratusan tahun yang lalu dan mencoba melacak Andy dan kawannya, namun belum berhasil menemukan Andy. Di mana di ending film inilah momen di mana akhirnya Queen bertemu dengan Booker, salah satu dari kelompok Old Guard pimpinan Andy. Jadi logis juga nih jika Queen memang sudah lolos sejak ratusan tahun yang lalu dan baru muncul di ending di film ini. Nah, ada kemungkinan juga keterlibatan antara Queen dengan Copley.
Bisa saja Copley yang berhasil menemukan peti Queen dan menyelamatkannya. Mengingat Copley adalah orang yang paling niat melakukan research terhadap Andy dan pasukan Old Guard-nya, yang mungkin berhasil menemukan informasi tentang Queen dan bahkan menyelamatkan Queen dari dasar laut. Atau bisa saja Queen memang sudah selamat sejak ratusan tahun yang lalu berhasil dideteksi oleh Copley, dan lalu Copley memberikan informasi tentang Andy yang lalu berujung pada pertemuan Queen dan Booker di akhir film itu. Nah, hal aneh juga terlihat dari busana yang dikenakan oleh Queen, di mana kita lihat Queen terlihat modis dan seperti menguasai fashion di akhir film, yang tentunya tidak akan dimiliki oleh orang yang baru saja keluar dari dasar laut, seolah dia sudah hidup lama dan mengikuti perkembangan zaman. Ini tentu saja memperkuat bukti bahwa Queen memang sudah selamat dalam jangka waktu yang lama dan mungkin sudah mencari informasi tentang Andy, di mana di dalam prosesnya dia bertemu dengan Copley yang jika merujuk pada komiknya, Copley akhirnya memberikan informasi keberadaan Andy kepada Queen. Nah, ada teori lainnya yang saya analisa, di mana teori ini muncul dari pertanyaan bagaimana Copley bisa mendapatkan informasi sedalam itu tentang Andy, bahkan sampai tahu bahwa nama Andy adalah Andromache of Cynthia dan berasal dari tahun 4700 sebelum Masehi, di mana nama ini adalah nama yang paling jarang diketahui oleh banyak orang, hanya diketahui oleh para Old Guards sendiri. Nah, informasi-informasi yang didapatkan Copley ini bisa saja berasal dari Queen. Bahkan Queen lah yang memerintahkan Copley untuk merencanakan penjebakan para Old Guards dan menyerahkan mereka kepada Merrick. Kita tahu Queen tahu semua sejarah tentang Andy, jadi informasi selengkap itu tidak mungkin datang tiba-tiba tanpa trigger, dimana menurut analisis saya, Queen adalah orang yang berada di belakang Copley selama ini. Masih jadi pertanyaan juga bagaimana Andy kehilangan kekuatannya, yang jika di komik tidak diceritakan bahwa Andy kehilangan kekuatannya. Dimana dengan kondisi Andy ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah Andy benar-benar kehilangan kekuatannya? Atau Andy akan mendapatkan kekuatannya kembali di film kedua nanti? Nah, menurut saya Andy akan mendapatkan kekuatannya lagi di film kedua, yang membuka kemungkinan bagi para kaum Immortals ini, terutama Andy, akan mengetahui faktor hilangnya kekuatan mereka yang juga sempat terjadi kepada Lycan yang lalu membuat Lycan mati. Dan bisa saja setelah mereka mengetahui faktor tersebut, akan ada opsi bagi mereka untuk berhenti menjadi immortal dan memilih untuk mati. Atau mencegah kemungkinan mereka untuk kehilangan kekuatan dan tidak lagi takut kekuatan mereka hilang tiba-tiba karena sudah mengetahui faktor tersebut. Bakal tidak seru kalau film kedua nanti Andy masih kehilangan kekuatannya dan malah terbuka kemungkinan untuk mati. Kita tahu kalau Andy adalah karakter utama kan, dan sejauh ini merupakan karakter terfavorit. Jadi akan sangat beresiko kalau di sequelnya nanti karakter Andy masih kehilangan kekuatannya. Meskipun kita tahu kemampuan bertarung Andy di luar kekuatan self-healingnya udah jago banget dan berbahaya bagi para musuhnya. Semoga di sequelnya nanti kita bakal disajikan dengan cerita yang lebih seru dan action yang lebih epic yang akan membawa kesuksesan bagi film ini untuk bersaing dengan film-film action fantasi lainnya. Well, semua masih teori semata yang bakal dibuktikan di sequel-sequel filmnya nanti. Bahkan beberapa teori ini juga berlaku untuk di komiknya, di mana di seri komik ketiganya akan segera dirilis dan bisa saja misteri-misteri ini bakal terbongkar di dalam komik ketiganya nanti. Kita tunggu saja. So, gimana nih pendapat kamu tentang cerita dan ending dari film Old Guard ini? Kalau kamu punya detail-detail dan teori lain untuk menjelaskan misteri film ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media Ketel ini untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Rian pamit. Keep exploring the universe.